Sebenarnya ini mobil Alphard ini sangat menentukan sekali ya. Jadi kalau kita fokus di dalam mobil Alphard ini sampai ke belakang ya. Jadi di depan saja itu mobil Alphard di ruangan pengemudi ya. Itu sebagai contoh di atas kabin. Jadi di atapnya kepala orang yang menyetir ya. Itu pasti ketinggalan DNA di situ. Banyak DNA-nya di situ tertinggal. Kedua di setir, ya, karena mobil Alphard ini kan diturunkan dulu ke bawah, baru diputar balikan dengan posisi sekarang yang posisi terakhirnya itu berada di muka di depan, agak serong sedikit, dan bagasi di belakang untuk memindahkan dua mayat korban pembunuhan. Dan ketiga pasti di setir itu ada sidik jari, juga ada DNA di situ. Jadi mobil Alphard ini sangat menentukan sekali deh, komplit semua datanya di situ ya. Berikutnya di pintu bagian luar maupun juga pintu bagian dalam, itu sidik jari ada di sana, DNA udah ngumpul deh di sana penuh. Dan di bagian kaki, kaki ini masih juga di kabin ya, ruangan kabin setir pengemudi atau supir di sana ya. Jadi di kakinya juga pasti tertinggal itu telapak jejak kaki, sepatu, maupun juga kalau dia pakai sendal apalagi pasti DNA-nya keluar gitu ya, nempel di rem atau juga di kopling. Begitu pula kunci mobil. Nah, kunci mobil ini sidik jari pasti ada di sekitar tempat kunci mobilnya, juga ada sidik jari DNA. Jadi ini data sebenarnya udah komplit di mobil Alphard. Begitu ya kalau kita ke belakang, ke bagasi belakang, di mana mayat kedua korban itu diletakkan di bagasi mobil belakang ya. Jadi dalam keadaan tanpa busana. Jadi di pintu belakang itu, di kabinnya juga ada dekat kaca, dekat pintu ya. Waktu pintu diangkat pasti itu DNA dari kepala naik ke atas gitu ya, nempel di kaca-kaca. Nah itu udah pasti cocok dengan DNA yang penyetirnya gitu ya. Berikut juga sidik jari itu pasti juga nempel di belakang maupun di depan. Nah, berikutnya juga pegangan pintu luar ya maupun di kaca pasti udah ada itu sidik jarinya. Jadi dari mobil Alphard ini sebenarnya data sudah komplit. Jadi udah dapat satu orang ini pembunuhnya ya. Nggak tahu yang di dalam ada berapa lagi gitu ya. Kemungkinan di dalam itu ada dua orang lagi. Jadi wanita yang mengawasi atau mengontrol situasi maupun si pria yang menemani wanita itu. Jadi kemungkinan di dalam itu 3 orang gitu ya. Satu yang menemani wanita, satu yang eksekusi yang mau memindahkan ini. Nah ya pertanyaannya, siapakah orang Subang yang berpengalaman menyetir mobil Alphard ini? Itu pertanyaannya ya. Itu harus dijawab oleh polisi dengan menyelidiki sidik jari DNA yang tertinggal banyak sekali di mobil Alphard ini. Ya, tinggal tunggu tanggal mainnya aja polisi berhasil menangkap atau mengungkap kasus ini. Jadi ini udah hampir 2 tahun ya kasus ini belum terungkap sekarang. Jadi apabila DNA itu tidak ketemu atau juga tidak bisa cocok dengan data yang ada di polisi maupun juga sidik jari ya, kemungkinan ini pelakunya pembunuh bayaran ini yang di dalam mobil ini ya, yang menyetir mobil ini. Nah, kemana arah berikutnya mobil ini apabila berhasil keluar dari rumah dengan mayat 2 ibu dan anaknya itu dibawa. Jadi kemana mau dibawa ini mayatnya? Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Jadi inilah yang saya pikir